Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Firmansyah dari kelompok 10 ingin mempresentasikan cara meningkatkan produktivitas perusahaan dengan anggota Irfan Muhyiddin dengan NIM B100-170-366, Condro Nugroho B100-170-384, dan saya sendiri Fikri Firmansyah B100-170-393. Pengertian kompensasi. Pengertian kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non-fisik. Kompensasi juga berarti seluruh imbalan yang diterima oleh seorang pekerja atau karyawan atas jasa atau hasil dari pekerjaannya dalam sebuah perusahaan dalam bentuk uang ataupun barang, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian kompensasi menurut Sedarmayanti adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa kerja mereka. Tujuan kompensasi: 1. Mempertahankan karyawan berprestasi yang sudah ada. Hal tersebut juga berguna untuk mencegah tingkat perputaran kerja karyawan yang tinggi. 2. Mendapatkan karyawan yang berkualitas dengan memberikan tingkat kompensasi yang cukup kompetitif dibandingkan dengan perusahaan atau organisasi lain. 3. Menjamin adanya keadilan dalam perusahaan. Keadilan dalam pemberian upah, bonus, insentif, dan lain-lain dalam perusahaan mutlak dipertimbangkan dalam perusahaan. 4. Mengefisiensi biaya. Merencanakan atau mengadakan program kompensasi yang rasional. 5. Memenuhi administrasi legalitas. Dalam administrasi kompensasi yang seharusnya ada di setiap perusahaan juga terdapat batasan legalitas yang diatur oleh pemerintah dalam sebuah undang-undang. 6. Memicu adanya perubahan perilaku dan sikap yang semakin baik. Kerja yang baik, kesetiaan, pengalaman, tanggung jawab, dan perilaku-perilaku lainnya yang dapat meningkatkan berkat dihargai melalui fasilitas yang efektif dari perusahaan atau organisasi. Imbalan intrinsik dan ekstrinsik. 1. Imbalan intrinsik, imbalan yang dinilai di dalam dan dari diri pegawai yang melekat pada aktivitas itu sendiri. Pemberian imbalan ini tidak tergantung pada kehadiran atau tindakan orang lain. Tipe imbalan intrinsik adalah seperti perasaan yang berbeda yang dialami oleh pegawai sebagai akibat kinerja mereka pada pekerjaan. Contoh imbalan intrinsik ini adalah perasaan individu akan kemampuan pribadi atau personal competence sebagai akibat dari pelaksanaan pekerjaan dengan baik, perasaan pencapaian pribadi, tanggung jawab dan otonomi pribadi, dan perasaan pertumbuhan dan pengembangan pribadi. Imbalan intrinsik memiliki potensi untuk memberikan pengaruh yang kuat terhadap perilaku individu dalam organisasi. Alat utama yang dapat digunakan agar individu dapat mendapatkan imbalan intrinsik dari pekerjaan mereka terletak dalam cara-cara organisasi merancang pekerjaan oleh pegawai-pegawainya. 2. Imbalan ekstrinsik. Imbalan ekstrinsik tidak mengikuti secara alamiah atau secara inheren kinerja sebuah aktivitas, namun diberikan kepada pegawai oleh pihak-pihak dari luar. Imbalan-imbalan ini sering digunakan oleh organisasi dalam usaha untuk mempengaruhi perilaku dan kinerja pegawai. Termasuk dalam imbalan ekstrinsik adalah pengakuan dan pujian dari atasan, promosi, tunjangan-tunjangan, serta imbalan sosial seperti kesempatan untuk berteman dan menjumpai banyak orang baru. Mengingat bahwa imbalan ekstrinsik dihasilkan oleh sumber-sumber dari luar, maka agar pegawai mendapat pujian, promosi, dan imbalan sosial tergantung pada persepsi dan pertimbangan individu oleh atasannya.
Perolehan imbalan finansial tergantung pada kebijakan-kebijakan gaji dan keuangan dari organisasi. Sistem kompensasi yang efektif. Ada dua pertimbangan kunci dalam sistem kompensasi yang efektif. Pertama, sistem kompensasi harus adaptif, maksudnya dapat beradaptasi terhadap situasi sehingga sistem harus sesuai dengan lingkungan dan mempertimbangkan tujuan, sumber daya, dan struktur organisasi. Kedua, sistem kompensasi harus memotivasi para karyawan sehingga sistem harus dapat memuaskan kebutuhan para karyawan dan memastikan adanya perlakuan yang adil terhadap karyawan serta memberikan penghargaan terhadap kinerja. Jadi seandainya para karyawan melihat bahwa kerja keras dan kerja yang unggul diakui dan diberikan penghargaan oleh organisasi, mereka akan mengharapkan hubungan itu berlanjut di masa depan. Oleh karena itu, mereka akan melakukan atau memberikan kinerja yang lebih tinggi dengan harapan mendapat kompensasi yang lebih besar. Determinan kompensasi individu. Dalam menentukan kompensasi material individu, ada banyak faktor yang menjadi bahan pertimbangan, baik dari lingkungan internal maupun eksternal perusahaan. Menurut Mondi dan Nu, 2005, faktor-faktor yang menentukan kompensasi finansial individu adalah 1. Organisasi, 2. Pasar tenaga kerja, 3. Pekerjaan atau jabatan, 4. Pekerjaan sebagai determinasi kompensasi finansial. Organisasi-organisasi menganggap keadilan bayaran internal sebagai masalah penting. Maka organisasi-organisasi tersebut memberikan bayaran untuk nilai yang melekat pada tugas dan tanggung jawab tertentu dan faktor-faktor lain yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut, seperti kondisi kerja. Teknik manajemen yang digunakan untuk menentukan nilai relatif sebuah pekerjaan meliputi 1. Analisis pekerjaan, 2. Deskripsi tugas, 3. Evaluasi pekerjaan. Sekian presentasi dari kami kelompok 10. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.